Angin laut meniup pohon bodi yang pernah menaungi sang Buddha kala bersemedi dan mencapai pencerahannya. Menggugurkan daunnya yang sudah menguning. Awan putih dan langit biru berbagi duduk di atas Candi Batu Jaya. Warga masih sibuk memanen padi di sawahnya yang luas. Kehidupan masyarakat agraris memang lebih sibuk dibandingkan mereka yang bekerja di ruangan ber-AC. Mereka membendung hujan agar panen mereka tetap berjalan lancar. Jutaan makhluk hidup menunggu hasil panen padi di wilayah ini. Petani adalah corong utamanya. Budaya bukan hanya sekedar logo dalam bendera. Lebih dari itu, budaya adalah kehidupan mereka. Percampuran budaya tak lagi diperdebatkan. Dari berbagai sudut mereka datang, bergabung, membuat sebuah poros yang kuat. Betawi dan Sunda begitu kental. Mereka satu rumpun, tapi tak sulit untuk menyesuaikan antara satu sama lain. Inilah jalur perlintasan yang menyatukan berbagai budaya yang datang dari segala arah. Karawang adalah lumbung padi nasional terbesar kedua di negara ini. Kebiasaan masyarakat yang hidup di pesisir pantai berbeda dengan kehidupan di daratan tinggi. Masing-masing dari mereka memiliki cirinya sendiri. Sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang dan perilaku yang diakui sehingga diterima oleh masyarakat adalah sebuah definisi dari kata kebiasaan. Itulah penuturan dari seorang antropologi Ade Makmur. Masyarakat Karawang itu memang masyarakat yang bukan menariknya dari sekarang saja ya, tetapi sejak dahulu kala ya, masyarakat Karawang ini mempunyai sesuatu yang luar biasa. Letak Karawang ini juga di perlintasan. Ya. Nah, perlintasannya itu juga perlintasan dari timur ke barat, dari barat ke timur, dan orang akan tinggal dulu di Karawang ini, sehingga Karawang ini juga banyak meninggalkan tinggalan-tinggalan budaya dari orang-orang yang pernah bersinggah di sini. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa kebiasaan masyarakat Karawang ini cukup menarik, gitu ya. Menariknya kenapa? Karena kita bisa lihat ada masyarakat yang tinggal di pesisir, di pantai. Itu tentu berbeda dengan kebiasaan masyarakat Karawang yang tinggal di dataran tinggi. Gitu. Jadi ada dua kebiasaan yang sudah berbeda. Jadi masyarakat yang biasa mengolah lahan basah, dan satu sisi ada masyarakat yang biasa dengan mengolah lahan kering, gitu ya. Jadi itu juga menimbulkan kebiasaan yang berbeda. Saya paham, seiring perkembangan zaman, masyarakat yang dulu hidup di persawahan kini beralih kepada lahan industri. Perubahan ini turut mempengaruhi kepada kebudayaan yang ada di Karawang. Wilayah ini menampung para pendatang dari berbagai daerah Indonesia. Otomatis kebudayaan di sini semakin besar seiring datangnya wajah baru yang terus bertambah. Saya sedang membicarakan akulturasi budaya yang terjadi di Karawang. Berdasarkan dalam ilmu pengetahuan kemasyarakatan dan kemanusiaan, akulturasi bisa juga dikenal dengan istilah kontak kebudayaan. Artinya ada suatu kebudayaan tertentu yang dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing yang sedemikian rupa sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa menghilangkan kebudayaan itu sendiri. Di sini terjadi sebuah irisan yang bisa menyatukan kebudayaan adalah gagasan dari aktivitas keseharian yang dilakukan. Lumpur sawah telah memberikan arti penting dalam kehidupan masyarakat bergotong royong. Yang berlaku adalah bukan kebudayaan etniknya, tetapi kebudayaan pekerjaannya, kebudayaan petaninya. Jadi kebudayaan petani itu kan jadi kebudayaan tersendiri gitu. Karena aktivitasnya kan dari pagi sampai sore gitu. Nah, itu jadi budaya petani. Karawang bukan lagi soal akulturasi, tapi sudah berintegrasi, membentuk satu kesatuan yang utuh. Kesenian adalah jalan termudah menyatukan kebudayaan yang berbeda. Buktinya nih,
Beberapa kesenian di sini sudah ada yang mencampurkan antara budaya Betawi dan Sunda. Pertanyaan muncul, apakah candi ini meneteskan kesenian yang hidup di zaman sekarang atau tidak? Belum ada prasasti tertulis yang membuktikan hal itu. Dalam rentang waktu sejauh itu, akulturasi kebudayaan telah berlangsung silih bercampur dengan yang lainnya. Mungkin agak sulit untuk memastikan kejayaan candi kala itu turut bertampak pada kesenian saat ini. Ada nggak sih artefak arkeolog yang ditemuan arkeologis yang terkait dengan benda-benda kesenian? Di museum saya tadi lihat tidak ada gitu ya. Jadi apakah itu artefak kesenian yang digunakan oleh masyarakat untuk sebagai hiburan maupun atau kesenian yang digunakan untuk ritual? Gitu. Nah selama ini kan tidak ada. Nah, jadi kalau selama temuan itu tidak ada, maka kesenian yang ada sekarang ini ya kesenian pasca candi yang diketemukan ini yang terkait dengan aktivitas misalnya. Karawang memang menyimpan harta karun yang bahkan orang lain pun tak peduli dengan hal itu. Miris sih, tapi itulah yang tergambar di benak saya. Betul apa yang dikatakan oleh seorang antropologi. Kesenian dan budaya bisa saja ditinggalkan kapanpun, seiring dengan perkembangan zaman. Kalian lupa dengan jasa mereka yang rela menghabiskan staminanya untuk menjaga kesenian yang sudah ada sejak zaman dulu. Kalian lupa juga ketika mereka menghibur untuk menghilangkan jenuh setelah seharian bekerja. Ini nih. Iya. Ayo, Bah. Oh. Iya. Bah, ini namanya apa? Ini namanya ronggeng. Ronggeng. Cuman ronggeng Tanji ini. Dia termasuk ronggeng juga. Ronggeng bukan tari, tukang penari. Ronggeng bukan tari. Iya bukan tari, ini mah ronggeng aja. Pusing lagi nih saya. Iya. Ronggeng ya? Iya ronggeng. Ini ronggeng Tanji. Ronggeng Tanji. Nah, Iya. Tanji itu apa? Kalau Tanji itu dari sebagian musik alat tiup. Yang ditiup itu. Bedanya dengan tanjidor apa, Bang? Ya, bedanya tanjidor itu pakai tanjidor itu alatnya labunya banyakan Betawi. Oh, kalau tanjidor Betawi. Betawi. Kalau Tanji ini Karawang. Karawang. Kesenian Tanji di Karawang sudah ada sejak tahun 1964. Bahkan usia kesenian ini bisa lebih lama. Mereka sudah tua, tapi kenangan masa lalunya di panggung kejayaan masih membekas dan gak pernah hilang sampai sekarang. Kesenian itu begitu tersohor dan dinantikan oleh masyarakat. Tapi secara garis besar, dari alat musik tuh ada yang sama nggak? Sama, semua sama. Alatnya mah sama. Oh, cuma beda lagu sama. Beda lagu. Iya. Nah, kalau di tanjidor di Betawi dia ada ronggengnya nggak? Kalau ronggeng sama ada. Ada juga? Iya, sama Betawi juga. Jadi cuma ronggengnya tapi Tanjinya ronggeng bukan tari ya. Nah, kalau sekarang jadi ditambah lagi ada sinden. Ada sindennya juga. Sinden Tanji. Sinden Tanji. Iya. Berarti banyak sekali ya. Nah, gitu. Wah, pati gaplek. Tanji memiliki arti kesenian alat musik tiup. Kesenian ini asli dari Karawang dan memang mirip sekali dengan tanjidor dari Betawi. Yang membedakan adalah dari lagu yang dibawakan oleh sinden.
Lagu yang dibawakan adalah nyanyian Sunda. Oh pati gaplek. Tari ronggeng Tanji dan sinden Tanji sebagai pelengkap saat mereka tampil. Suaranya yang keras kerap mengisi acara hajatan masyarakat atau menyambut tamu istimewa. Lain dah kahadean. Nafas mereka masih kuat meniup alat musik yang sudah diambang punah. Kondisinya tampak menandakan kalau usia alatnya lebih tua daripada pemainnya. Banyak yang bilang jika alat musik yang dimainkan dalam tanji atau tanjidor adalah alat musik yang dibawa oleh orang-orang Eropa. Kemudian, seiring berjalannya waktu, masyarakat pribumi melanjutkan untuk memainkan alat musik tersebut dari tanah Betawi hingga ke Karawang. Cabere di tawuran. Lain-lain bagja diri. Nih kalau saya boleh tahu nih Mbak, nih Ya. kalau saya lihat nih, mohon Ya. maaf nih sebelumnya nih. Iya. Saya lihat semua personilnya tuh udah sepuh Mbak. Lah, udah sudah sepuh usia semua. lanjut. Sa- Sebenarnya ada nggak regenerasi yang anak-anak muda main tanji? Kalau yang anak muda jadi belum ada Belum sampai ada. sekarang. Iya. Itu jadi semua udah tua-tua mulu. Iya, benar. Iya. Menurut Abah, apa nih pesan Abah biar generasi muda Ya. pada suka main tanji? Nah itu. Harapan Abah nih, Ya harapan Abah itu. Biar semuanya- Generasi muda semua generasi muda itu seneng sama Iya, musik iya, tanji. Ya. Karena memang nggak ada lagi ya, semuanya orang yang main udah tua-tua gitu. Udah Pak, ya? tua semua, karena nggak ada. Iya, tapi kalau mau dipainin mah masih ada. Iya, betul. iya. Abah Rima masih berusaha untuk mempertahankan agar Tanji tetap mekar di Karawang. Tanji adalah separuh kehidupannya. Namun sayang, tidak ada penerus yang mau menyambung alat musik ini agar tetap hidup di zaman yang sudah modern seperti ini. Abah memang tersenyum, tapi hatinya risau. Siapa yang akan menyambung tiupan musiknya setelah ia tidak ada? Hatinya mengganjal kepada pemilik kursi eksekutif yang seolah membiarkan kesenian ini punah ditembak oleh seorang pemburu ilegal. Abah sudah berjuang mati-matian agar alat musiknya tidak terkunci dalam sebuah lemari kaca di museum. Apa yang salah dalam melestarikan kesenian ini? Jangan pernah menyerah, sekalipun tidak ada dukungan dari belakang. Mata ini adalah saksi, mewakili mereka yang tidak peduli dengan teriakan tolong para seniman yang sudah tua bertahan dari jurang kepunahan. Ini adalah bukti jika Tanji pernah hidup dan membuat orang-orang bertepuk tangan. Awan memayungi langkah kaki saya dari teriknya matahari. Namun hawa panas merubung dari berbagai arah. Perjalanan ini memenuhi janji kepada mata, ingin melihat langsung kesenian yang berhasil menyatukan 3 budaya. Kiri kanan saya hamparan padi cere yang lekas berbuah. Mereka tampak merunduk, seolah menyambut. Lokasi yang saya cari ada di pelupuk mata. Kesenian inilah yang saya cari untuk membuktikan perbincangan saya di meja catur dengan seorang antropologi. Ini nih, odong-odongnya. Ya. Ini odong-odong di sini tuh mirip sama sisingaan yang ada di Jawa Barat. Tapi mungkin ini lebih modern ya, apa ornamen-ornamennya, karena gue lihat ada kayak ya mungkin kebudayaan Chinese juga, ada mirip lampion-lampion, ada naga-naga gitu. Terus yang satunya tuh mirip ini apa ornamen-ornamen Betawi.
Gue jadi penasaran nih. Jadi ini sebenarnya dari Jawa Barat, Betawi, atau Chinese nih? Coba gue mau tanya-tanya deh. Kayaknya ada bapak yang bisa gue tanya. Peluhnya membanjiri hampir di sebagian tubuh pria yang berumur 54 tahun ini. Ia letih karena sudah memimpin latihan anak asuhnya. Alasan dirinya menghadirkan odong-odong hanya sekedar berbagi kesenangan dengan masyarakat. Dirinya keturunan orang Betawi dan Sunda. Orang tuanya dulu adalah pelaku seni. Baginya, campuran budaya bukan hal yang harus dipermasalahkan. Mereka memulai berdendang mengikuti alunan biola dan tepukan kendang. Otak saya berilustrasi menggambarkan sebuah kisah masa lampau, di mana fase saat Tarumanegara berdiri kokoh di era keemasannya. Rakyatnya menyambut sang pemilik tahta yang baru saja pulang berperang setelah mempertahankan harga diri bendera kerajaan. Assalamualaikum Pak. Aduh, Pak, tadi kan saya jalan ya. Iya, Lihat bentar. Saya penasaran ini odong-odong sebenarnya kesenian dari Jawa Barat atau Betawi atau Cina nih? Betawi. Oh Betawi. Iya Betawi. Cina juga ada. Di Jawa Barat juga ada. Ada. Saya di Jawa Barat. Bapak Jawa Barat. Jawa Barat. Kan pusing kan lo. Jadi Bapak coba bisa dijelaskan bagaimana akulturasi atau percampuran budayanya, kenapa jadinya ini di Jawa Barat ada, Betawi ada, di Cina ada. Tapi yang pertama awal ini dari mana, Bapak? Dari Betawi. Dari Betawi ya? Betawi. Kolaborasi tiga budaya kesenian ini adalah simbol kerukunan antar budaya yang ada di wilayah Kabupaten Karawang. Seperti sisingaan dari Subang. Namun, balutan sinjang tradisional yang begitu kaya melingkar di pundak kesenian ini. Hiasan barongsai dan gambar naga di bagian sayap odong-odong menandakan ciri khas budaya Cina. Sementara biola dan bagian hiasan dan anting-anting tergantung di bagian atap. Itulah salah satu simbol Betawi. Sementara juru kawih melantunkan tembang Sunda. Ini gerakan ini apa ya? Dia akulturasi atau waduh, gue ikutan joget. Ini untuk Ini apa nih? tradisional pencaksilat. Oh dari Persilatan. pencaksilat. Oh berarti dia ada dari pencaksilat juga dia Iya. akulturasinya masuk. Pencaksilat. Semua bukan cuma ini ya bener juga Dia sih. bukan waktu di itu. bangkanya Bener, waktu itu dangdut. pas pencaksilat di episode berapa itu gue lupa. Ada juga sih begini. Oh tapi secara mungkin ornamen dan lain-lain pasti sudah dimodifikasi ya. Udah. Lebih bagus, lebih keren ya. Udah. Ngikutin zaman sekarang, Pak. Ngikutin zaman Iya. sekarang. Oke. Dulu sesinggahan, sekarang ganti main gapura. Permintaan masyarakat membuat kesenian lahir sejak pada tahun 1980-an lalu. Syukurlah ketika masuknya Betawi dulu tidak menjadi polemik. Masyarakat menyambut dengan tangan terbuka dan pelukan hangat. Bahkan menambah ruang di hati masyarakat. Bang, capek nggak? Saya cobain ya. Coba. Oh, enteng. Ini Ya, doang. enak tuh. Tuh. Pak produser nanti tolong dicariin tukang pijit ya. Ini di di skrip nggak ada soalnya. Tuh. Itu nepakin kakinya tuh. Iya. Tuh. Tuh, hebat. Kolaborasi tiga budaya kesenian ini adalah simbol kerukunan antar budaya yang ada di wilayah Kabupaten Karawang. Mereka senang terjadi persatuan budaya yang terpelihara secara utuh. Itu artinya akulturasi budaya yang beririsan menjadi lambang kerukunan budaya. Semoga kesenian odong-odong ini tetap terjaga
dan bisa diwariskan kepada generasi penerus yang ada di Kabupaten Karawang ini. Warisan Indonesia, telusuri jejak nilai budaya. Bertonton petani memanen padi. Mereka menyambut bulan ini dengan rasa sukacita. Syukurlah hujan tidak membuat puso dari padi yang sudah ditanam petani. Sebelum menelusuri jejak tarian legenda Tatar Pasundan, saya harus menyimpan stok tenaga yang cukup banyak. Hingar-bingar warga yang sedang membuat sesuatu menarik perhatian saya. Karena ini musim panen, pasti akan ada sesuatu yang spesial disuguhkan kepada warga. Saya menghampiri salah satu rumah yang jaraknya tidak jauh dari Candi Batujaya. Sajian makanan yang mengenyangkan perut jangan pernah ditolak. Ini adalah pesta para petani. Udah matang apa belum? Belum matang. Udah garing itu, Pak? Ini nih kayaknya Belum ya, Pak ya? makanan yang gua cari. Kita langsung ke sana aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, Ibu Assalamualaikum. lagi masak apa? Itu lagi masak kelapa, Pak. Goreng kelapa, Untuk begana. Namanya begana? Iya, namanya begana. jadi dia apa? Makanan khas sini. Asin nih. Kalau mau panen gitu bawa ambeng, bikinnya begana. Buat Kalau ini mau ya, buat metik makan padi, orang iya. yang ke sawah ya. Iya. Si begana. Nah sekarang gua mau bantuin masak Ibu. Ya ngulek-ngulek lah apa yang bisa diulek. Kira-kira apa Bu nih yang Nih, bisa diulek? Nih? ketumbar. Apa duluan? Ketumbar sama lada dulu. Ini? Iya. Ini ya? Iya, lada. nih. Iya, Ini lada nih. iya, lada. Bahan baku untuk membuat nasi begana ini ada ketumbar, kemiri, lada, bawang putih, bawang merah, cabai, gula, gula merah, jahe, kunyit, lengkoas, kencur, dan kelapa yang sudah digoreng. Hidangan ini memang sengaja dibuat oleh mereka ketika panen tiba. Melimpahnya hasil padi mereka adalah tanda syukur kepada penguasa langit dan bumi. Ya, ini ulekan yang tadi udah jadi. Bu, ini udah halus. Habis Iya. itu ditaruh mana? Dimasak. Oh, dimasak sono. Dimasak. Taruh sana ya. Iya, Kita dimasak nih bumbunya. dimasak. Oh, baunya udah enak banget nih. Daging ayam adalah bahan dasar utama dalam kuliner warisan Indonesia khas Karawang ini. Iya, jadi inilah. Ini ayam. Ini nasi. Jadi nasi begana khas Karawang. Ayam yang sudah dimasak ditaruh di dalam nasi tumpeng. Duduk bareng dan melahap santapan nasi begana pertanda tidak ada tembok penghalang atau perbedaan strata antara satu sama lainnya. Jadi inilah nasi begana khas Karawang, warisan Indonesia. Cukup untuk hari ini mengembalikan energi saya yang terkuras akibat sengatan matahari. Saatnya melanjutkan perjalanan mencari apa yang saya cari. Langit memang mendung dan masih menahan air hujan untuk tidak turun sementara waktu.
Sawah sudah gundul. Petani sudah memanen padinya sejak matahari mulai keluar dari peraduannya. Jauh di sana ada petunjuk yang saya cari. Goyangnya begitu menawan. Giteknya juga mempesona. Mata ini dijajal senyuman serta tatapan yang begitu menggoda. Hentakan musik dan langkah kakinya kokoh mengikuti hentakan irama. Tangannya mengayun silih berganti. Pinggul meliuk berbalut apok dengan pernak-pernik dan ornamen yang menghias pakaian ketiga bunga desa. Sinjang bermotif batik membalut begitu anggun. Anting dan sanggul disertai mawar merah menambah ayu parasnya. Jari lentiknya begitu indah. Senyuman dan tatapan mereka begitu menggoda. Seorang demang terhipnotis seolah bernafsu ingin menerkam. Saya seperti melihat 3 bidadari yang turun dari kayangan untuk menguji keimanan. Wow! Sampur berwarna merah mencolok di antara rumput hijau selaras dengan gincu di bibir mereka. Akhirnya saya menemukan petunjuk pertama dari perjalanan saya untuk mencari tarian legenda di Tatar Pasundan. Goyang Karawang, kau begitu mempesona. Agus nih. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Pak Agus. Wah, Ya, gimana? Ini dia nih Pak Agus nih, Iya, iya. pegiat goyang Karawang Pak ya? Iya, goyang Karawang. Oke, ini dari tadi saya ngamatin nih Pak dari jauh nih pasti goyang Goyang Karawang. Karawang, Nah, iya. ini saya mau nanya nih Pak. Iya, iya gimana? Kenapa? Ya memang sih ini di Karawang kan, tapi sudah ada Jaipong ya. Oh iya, iya. Kenapa ada goyang Karawang? Ini sepintas kalau saya orang awam nih, Mm-mm. mirip lah goyang Mirip, Karawang ya. sama Jaipong. Itu kenapa Pak? Malah terkenalan Jaipong ya. Betul. Sebenarnya goyang Karawang itu lebih dulu. Lebih dulu justru. Justru goyang Oke. Karawang. Goyang Karawang itu sebuah tarian Hah? ya yang sering digunakan oleh penari kembang topeng ya. Penari kembang topeng dalam pergelaran topeng Banjet Iya, iya. dari dulu. Nah, kalau Jaipongan itu tari-tari kreasi sekarang gitu. Iya, iya, iya. Memang apa namanya gerakan-gerakan dari Jaipong itu mengambil dari gerakan-gerakan yang ada di Karawang itu. Oh, justru ternyata lebih tua Lebih tua ya. goyang Karawang daripada Jaipong. Unsur tarian yang ada di goyang Karawang tuh apa aja? Pak? Nah, tarian yang ada di goyang Karawang justru unik. Iya, Jadi gerakan yang berpusat pada pinggul. berpusat pada pinggul. Pada pinggul. Iya, 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 iya. Kalau orang Karawang bilang bujur. Bujur itu pinggul. Pinggul. Iya, iya, ya. iya. Heeh. Nah, dari gerakan-gerakan pinggul itu menghasilkan dua gerakan. Heeh. Yang namanya geol. Geol, Geol itu goyang. Aduh, Sama gitek. gitek tuh apa Pak? Gitek itu goyang tapi patah-patah. Waduh. Nah, itu. Justru Patah, nah gitu. Keanehannya itu. Tapi justru di situ perbedaan. Kalau di Jaipong nggak ada itu ya? Justru di Jaipong juga ada. Ada. Tapi tidak terlalu dominan. Tidak terlalu Tidak, dominan. Kalau tidak di goyang Karawang Kalau di goyang Karawang justru dominannya itu gitek sama bujur itu. Iya, goyang geol, Geol dan geol, gitek. geol Iya. sama gitek. Gitek, iya. Oh gitu, iya, 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 iya. Iya.
Saya baru tahu bahwa tarian goyang Karawang ini sudah ada sejak 102 tahun yang lalu. Dibandingkan dengan tarian Jaipong, goyang Karawang sudah ada lebih dulu. Seni tari yang menampilkan para wanita hebat kerap ditampilkan dalam pagelaran topeng Banjet. Goyang Karawang lahir seiring dengan berjalannya seni topeng Banjet. Goyang Karawang adalah sebuah tarian yang berpusat pada pinggul dengan sebutan geol dan gitek. Kedua gerakan itu disatu padukan. Di sini tidak ada percampuran budaya, tidak ada klaim daerah luar terkait dengan unsur yang ada dalam tarian ini. Unsur gerakan tarian ini murni dari kreasi masyarakat setempat. Ketuk tilu dan keliningan disebut-sebut akar dari goyang Karawang ini. Keren juga emang, berarti memang perbedaan itu ya, Iya, goyang Karawang betul, sama betul. ini. Mau diajarin goyang Karawang? Wow, Nah, gua disuruh belajar goyang Karawang. yang Terima nggak nih tantangan ini? Oke, gua terima. Ayo teh, gimana caranya? Nih Goyangnya. buka tasnya nih. Oke, gua buka, set, gua lempar, set, gimana? Waduh, Nah. Terus? waduh, waduh. Gitu. Jadi itu yang namanya apa, Iya, Pak? Gitek itu, gitu? Iya, gitek Oke. dan geol itu. Goyang Karawang adalah gugusan ekspresi seni khas Karawang. Tak ada yang menyerupai unsur gerakan dalam tarian ini. Ada pengaruh pola hidup, profesi, dan lingkungan yang mempengaruhinya. Masyarakat di sini adalah ekosistem agraris. Mereka hidup dalam kesederhanaan, terbuka, ekspresi mereka jujur dan apa adanya. Aduh, capek, Pak. Iya, apa-apa? Udah Pak, capek saya. Gimana? Lumayan itu bener sih, banyakin geol sama Iya, apa, betul. gitek gitu ya. Iya, betul. Iya bener, beda. Saya juga, aduh. Iya. Terima kasih, saya udah boleh Iya, tadi iya, nanya-nanya iya, tentang iya, Bapak iya, sama apa goyang Karawang gitu. Nah, Iya. sekarang saya lagi mau nyari ketuk tilu sama keliningan. Di sini masih ada nggak Pak ya? Masih ada? ada. Iya. Di desa sebelah sana ada. Ada keliningan, juga ada ketuk tilu. Oh masih ada. Masih ada, ternyata. masih Oke, ada. Di ya, Karawang siap. masih ada. Baik. Ya doakan saya, semoga saya masih bisa ketemu Iya, kesenian itu insya karena Allah, sudah iya, langka banget. Iya, betul, Saya aja betul. baru tahu kemarin Pak. Gitu ya. Udah. Iya, Oke, iya, siap. betul Saya ya. pamit Pak ya. Iya. Terima kasih Pak Iya, Agus. Yuk. Saya pamit teteh. Iya. Terima kasih. Aduh. Semua kesenian adalah profesi yang mulia. Kemungkinan penilaian negatif datang dari sebagian mereka yang terlalu berlebihan saat menampilkannya di depan publik. Seni ini bukan tarian erotis yang menggoda para perut buncit yang berduit. Goyang Karawang akan tetap berdiri tegak meskipun badai ocehan bertubi-tubi menyerang dengan sebuah peluru isu. Para seniman muda selalu siap siaga dengan tameng mereka melindungi sang arsitek tua. Agar seni ini tetap memiliki nafas panjang dan tidak roboh meskipun dihantam peluru yang merusak idiom gerakan goyang Karawang. Saya lagi-lagi terbuai dalam lambaian tangan dan cumbuan si nyonya tua. Petunjuk yang saya cari selama perjalanan ini sudah semakin dekat untuk melihat sang legenda. Dan saya baru tahu bahwa ini ternyata lebih tua dari Jaipong dan goyang Karawang. Iya, lebih tua. Justru ini nenek moyangnya ya, Iya, nenek iya. moyang tarian itu. Iya. Alat musiknya sama ini. Alat musiknya Karena sama. jaipongan itu alat musik. Oh, Jaipongan itu alat musik. Iya, itu si jaipong, musik jaipong.